Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grech. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDIP akan mulai menjajaki komunikasi dengan partai politik setelah Lebaran nanti. Komunikasi ini terkait kerjasama dalam menghadapi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Hasto menjelaskan komunikasi dengan partai politik lain sebetulnya sudah dilakukan, namun karena sifatnya masih cair, pertemuan antar elit ini belum memformulasikan kerjasama partai atau koalisi, kita mengenalnya. Di tengah gagasan koalisi besar, PDIP belum memutuskan akan bergabung ke koalisi besar tersebut yang masih diwacanakan tentunya ya. Meski demikian, PDIP telah menugaskan Ketua DPP Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka membangun kerjasama politik. Kita diketahui PDIP bisa mengusung, merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres tanpa koalisi dengan partai lain karena sudah memenuhi ambang batas mengusung presiden sekitar di atas 4%. Ini perolehan suara dari PDIP ada 19,7 atau 19,9, hampir 20% ya suara nasional. Yang ada sekarang kan baru pertemuan elit. Namanya kerjasama partai politik itu kan ditandai dengan kesamaan terhadap platform, terhadap agenda yang akan diusung. Sekarang ini kan sifatnya masih cair, masih pada pertemuan-pertemuan elit, belum diformulasikan apa yang disebut sebagai kerjasama partai-partai besar. Sehingga tentu saja nanti setelah Lebaran itu momentum yang sangat baik untuk melakukan penjajakan terkait dengan kerjasama itu. Dan sebelumnya Ibu Mega juga sudah menugaskan Mbak Puan Maharani untuk melakukan komunikasi dengan para ketua. Setelah Lebaran memang masih beberapa hari lagi setelah Lebaran baru kemudian akan diintensifkan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Tapi tentu banyak yang bertanya apakah benar ada wacana koalisi besar PDIP akan bergabung dengan koalisi besar atau justru mengusung sendiri atau justru mungkin bergabung dengan partai-partai yang selama ini tidak diperhitungkan atau tidak masuk dalam radar. Setidaknya pengamat mengatakan bahwa belum tentu atau tidak mungkin atau kecil kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkoalisi dengan partai tersebut. Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Semua bandul politik itu akan bergerak setelah nanti ditetapkan capres dari PD Perjuangan. Saya sapa ada politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rifki Karsayuda dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Gus Jazilul, Bang Rifki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kompak nih dress code-nya malam ini hadir di obrolan malam. Apakah ini menjadi sinyal bahwa ya bisa juga kompak gabung menjadi sebuah koalisi PDIP PKB atau PDIP dengan koalisi yang sudah ada saat ini? Kalau Gus Jazilul itu berarti di KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Begitukah Bang Rifki? Satu, kompak karena sama-sama baru habis buka puasa. Saya bahkan di Banjarmasin ini udah jelang sholat tarawih ini. Oh, lagi di Kalimantan ya? Yang kedua, kompak karena apa yang dikatakan Pak Sekjen kami, Mas Hasto Kristianto, kita akan menyambut Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan hanya momentum di kalangan umat Islam untuk merayakan hari rayanya setelah melaksanakan kewajiban puasa 1 bulan, tetapi menjadi kultur Indonesia untuk kita saling bersilaturahmi, membangun komunikasi yang baik, saling sowan antara satu dengan yang lain, termasuk saya kira antar elit politik yang ada di negara kita. Karena itu bagi PDI Perjuangan, Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini memiliki makna yang sangat spesial karena kami bukan hanya memaknainya sebagai sebuah Idul Fitri biasa,
tetapi menjadi lebaran yang akan membangun konsolidasi politik di antara kita semua sebagai anak bangsa. Selama ini PDI Perjuangan selalu ditanya-tanya, bahkan didorong-dorong, setengah dipanas-panasin oleh media dan yang lain-lain, agar kemudian cepat-cepat menentukan sikap terkait dengan capres dan cawapres. Satu hal saya kira ingin kami pastikan bahwa apapun dinamika yang sekarang sedang terjadi, seluruh dinamika itu kami cermati dengan baik. Kami memantau dengan cukup seksama, secara diam-diam walaupun tidak terlalu terbuka kepada pers. Sebetulnya silaturahmi politik kami terus berjalan. Ibu Ketua Umum secara ofisial, secara resmi telah menunjuk Ketua DPP Partai Bidang Politik, Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, untuk membangun silaturahmi. Dalam konteks PDI Perjuangan dan PKB, hampir tiap hari silaturahmi Mbak Puan dengan Gus Muhaimin Iskandar itu dilakukan. Jadi kenapa hari ini kami pakai peci sama-sama, silakan Christian untuk menafsirkan sendiri kira-kira apa yang akan terjadi ba'dal Idul Fitri antara PDI Perjuangan dengan PKB, bahkan dengan partai-partai yang lain. Yang jelas platform politik kami adalah platform politik gotong royong, sebagaimana telah diajarkan dan dicontohkan oleh Bung Karno. Dan platform politik gotong royong itu membuktikan kepada kita semua, kita bisa bertahan bahkan membangun legacy dalam berbagai macam orde yang pernah kita hadapi. Bagi PDI Perjuangan, gotong royong partai politik, kerjasama partai politik, itu biasa sekali kami lakukan, bahkan merupakan sebuah keniscayaan. Bukan hanya dalam konteks mengusung presiden wakil presiden, tapi juga dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Karena itu kami dulu dengan PKB pernah sedikit berbeda jalan. Lalu Ibu Ketua Umum bilang, Gus Imin kembalilah ke rumahnya, kembali ke jalan yang benar bersama-sama gitu. Kemudian 10 tahun terakhir kita bersama-sama. Dan ternyata alhamdulillah nyaman. Saya meyakini dari lubuk hati yang paling dalam, para elit ini memiliki kesamaan untuk kemudian membangun dan meneruskan legacy yang ada di 2024. Nah, kalau dengar narasi Bang Rifki nih, narasinya tone-nya positif, Gus Jazilul, terutama selain tadi bahas mengenai nostalgia dengan PKB, bagaimana hubungan baik antara PDIP dengan PKB, adalah juga hubungan baik kawan koalisinya PKB, yaitu Gerindra yang disebut-sebut, bahkan Ketua Umum Gerindra juga dekat sekali dengan Bu Mega, punya hubungan yang sangat baik secara personal maupun secara profesional. Ini jadinya bisa apakah kami bisa tafsirkan, Gus, ini kayaknya lebih mungkin PDIP dengan KKIR deh dibanding dengan KIB kalau memang mau bentuk koalisi wacana koalisi besar. Demikiankah atau ada perspektif lain dari Anda? Ya, tentu harus kami akui bahwa hubungan persahabatan PDIP dengan PKB berlangsung cukup lama, apalagi saat ini juga dalam satu koalisi pemerintahan. Namun memang sejak bulan Agustus 2022, PKB sudah mengikat janji dengan Partai Gerindra yang tertuang dalam piagam kerjasama politik PKB dengan Partai Gerindra. Nah, disitulah ada poin-poin yang kita hormati dan harus dijalankan di dalam fakta itu. Nah, salah satunya dari fakta itu adalah memperluas partai-partai koalisi yang ada. Tentu PKB dan Gerindra di dalam fakta koalisi berkepentingan untuk memperluas partai-partai yang akan bergabung di KKIR. Nah, PKB ataupun para elit kemarin sudah melakukan semacam komunikasi dari koalisi atau kerjasama partai politik KIB dan para ketua umum dari KIR. Nah, kemudian muncullah wacana koalisi besar. Bagi PKB tidak ada masalah jika itu adalah bagian dari perluasan kerjasama politik koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Nah, partai-partai yang kemudian misalkan mau bergabung tentu apakah dan harus menurut saya
tunduk pada fakta koalisi yang ada. Selama koalisi itu belum bubar. Kecuali KKIR bubar, sehingga 5 poin yang disepakati bersama PKB dan Gerindra sudah tidak berlaku lagi. Nah, apakah koalisi besar ataupun koalisi yang diperluas itu kemudian merubah seluruh diktum kerjasama politik antara PKB dan Gerindra atau hanya menyamakan visi saja? Itu juga masih Namun cair, terus Gus. terang, Itu juga masih cair, masih bisa dibicarakan. ya maksudnya. karena memang di dalam fakta koalisi PKB Gerindra di poin kelima itu menyatakan masih cair untuk bergabungnya partai-partai lain bersama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi sepanjang ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin adalah bagian dari memperluas jangkauan partai-partai koalisi yang bergabung di KKIR. Baik. Dan secara visi saya yakin samalah dengan visi yang selama ini diemban oleh PDIP. Tinggal memang bagaimana nanti membuat formula untuk agar koalisi yang akan dibentuk ini memiliki format yang jelas dan arah yang jelas dan bisa mengambil keputusan yang semuanya sama-sama enak. Ya, bagi semua anggota koalisi. Sudah bergabung bersama kita semua juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih sudah join di obrolan malam. Selamat malam, Christian. Ya, selamat malam, Gus Jazil. Selamat malam. Mas Adi, ini kan kita bicara malam ini karena ada pernyataan dari sekjennya Bang Rifki nih, Mas Hasto bilang bahwa ya nanti setelah Lebaran kita intensifkan komunikasi politik kita dan setelah Lebaran nanti diumumkan capres yang ditunggu-tunggu sama publik nih, Mas Adi, yang kita obrolkan entah sudah berapa episode di obrolan malam kita bahas soal ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau sekarang kami tunjukkan di layar, kami tuliskan bahwa PDIP akan umumkan capres setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu kan bisa jadi juga bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan sampai sebelum Oktober. Itu juga setelah Lebaran kan. Jadi menurut Anda apakah ini sinyal bahwa memang dalam waktu dekat PDIP akan mengumumkan capres sehingga kemudian lebih jelas apa yang saat ini seperti Gus Jalil bilang bahwa punya kesamaan visi, terbuka untuk partai-partai lain, jadi lebih bisa kemudian solid dibanding dengan saat ini yang masih sangat cair, ada KKIR, KIB dan juga koalisi lain. Kalau kita mendengar asumsi-asumsi spekulatif sebelumnya, pengumuman soal siapa kandidat yang diusung oleh PDIP itu kan diumumkan tanggal 1 Juni. Itu kan jauh kita sudah mendengar itu. Tapi kan kalau kita melihat pergerakan politik belakangan ini, konstelasinya bergerak begitu cukup dinamis, publik juga berspekulasi. Jangan-jangan sebelum Juni pun PDIP akan segera memutuskan soal sikap politiknya. Entah dengan siapa akan berkoalisi ataupun dengan siapa capres yang nantinya akan diusung atau siapa capres yang akan diusung. Karena kongsi-kongsi politik ini semakin mengeras. Misalnya poros perubahan, saya kira iman politiknya kok rasa-rasanya agak sulit untuk berubah sampai hari ini minimal. Begitupun ketika ada wacana tentang koalisi besar, seakan-akan ini ya dengan atau tanpa PDIP sekalipun, Gus Jazil dan kawan-kawan oke gitu ya. PDIP bergabung oke, tidak bergabung pun juga oke. Dalam konteks itu saya kira memang PDIP perlu untuk melakukan kalkulasi politik. Karena pertarungan di 2024 ini tidak ada petahana yang menjulang sendirian, tidak ada petahana yang tidak ada lawan tanding, dan lapangan pertempuran itu datar gitu ya, Christian. Dalam konteks itu, maka spekulasi-spekulasi belakangan bermunculan. Jangan-jangan memang PDIP akan segera mempercepat ya soal sikap politiknya, deklarasi capres dan dengan siapa kira-kira akan berkoalisi. Karena kalau tidak dipercepat misalnya proses politiknya, tentu PDIP khawatir ya momentum politiknya akan lewat dan tergerus oleh manuver-manuver politik yang sudah dilakukan oleh poros-poros, yang sudah dilakukan oleh partai dan kandidat yang lainnya. Kalau misalnya kita mengacu pada angka-angka statistik yang belakangan begitu banyak dirilis oleh teman-teman lembaga survei misalnya, itu kan tentu jadi warning bagi teman-teman PDIP, terutama soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak terlampau mendukung soal timnas Israel untuk bertanding di Indonesia yang berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Itu dalam banyak hal telah menggerus
elektabilitas PDIP dan bahkan Mas Ganjar Pranowo ya. Sekecil dan sebesar apapun misalnya elektabilitas itu tergerus, tapi ini kan momentum politik yang saya kira tidak bisa disepelekan. Karena persoalan agresivitas, persoalan gerakan politik ini turun dan naik tergantung bagaimana sikap dan resultante politik yang disampaikan Oke. oleh ke publik. Oke, jadi kalau Ini yang dalam saya kira dalam konteks saya saat melihat ini dari Mas jauh, Adi, jangan-jangan memang ya. dipercepat gitu ya. Ya, jadi Mas Adi menurut Anda dalam konteks saat ini, dalam Ya, titik saat kalau ini PDIP berada, itu menguntungkan mana, lebih menguntungkan mana secara elektoral maksud saya, mengumumkan lebih cepat dibanding dengan sebelum 1 Juni itu, kalau memang beredar kabar bahwa nanti pada 1 Juni akan diumumkan bakal capres dan siapa kawan koalisi PDIP, atau bagaimana menurut Anda? Apalagi ini kalau dilihat ada sebutkan tadi ya, KIB, KKIR ini juga kemudian melakukan berbagai kegiatan yang dipersepsikan ini juga akhirnya muncul wacana koalisi besar. Itu Mas Adi. Ya, saya kira kalau dipercepat, kalau kita melihat konteks hari ini jauh lebih baik bagi PDIP ya, karena PDIP bergabung dengan koalisi besar sekalipun belum tentu dalam tanda kutip quote unquote bisa mendominasi sikap politik secara umum. Pernyataan Golkar beberapa waktu yang lalu itu bagi saya bukan hal yang sepele ya. PDIP boleh bergabung tapi tidak boleh menguasai. Itu kan statement politik yang secara tidak langsung mereka ingin bilang ya dengan tanpa PDIP sekalipun koalisi besar ini akan landing gitu ya, akan berjalan. Itu menjadi satu sinyal di 2024 sikap politik partai itu relatively agak independen, agak mandiri dan dalam tanda kutip mutual understanding-nya memang harus dianggap setara, Christian. Tapi wallahu alam, tapi yang jelas PDIP ini kan partai pengalaman, menang pemilu 2 kali, pileg dan pilpres. Jangan manuver politik yang belakangan ini berkembang, elektabilitas PDIP misalnya sedikit terganggu, hanya dianggap sebagas angin lalu dan hanya sebatas gore-gore gitu ya. Jadi nggak penting bagi PDIP untuk segera memutuskan apakah habis putaran ini mau deklarasi ataupun tidak. Yang jelas Bang Rifki dan aktivis-aktivis dan elit PDIP paham betul bagaimana anatomi kekuatan politik mereka itu digerakkan untuk memulai satu gerakan politik yang sebenarnya bisa membouncing ya, membalikkan momentum politik yang selama ini dimiliki oleh PDIP ya, yang selalu di atas. Karena kalau kita melihat rilis survei per hari ini tentu sorry itu saya misalnya agak sedikit warning di mana elektabilitas PDIP sedikit terganggu lah dengan partai politik yang lain. Pasca gitu saya ya, pasca sejumlah peristiwa ya belakangan ini kemudian terbaca di hasil survei. Nah, ini setelah mendengar ini tentu ini bukan hal baru dan nggak mungkin nggak dibahas secara internal di PDIP. Jadi ini semua politisi PDIP kalau ditanya pasti menunggu karena sudah diberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum, Ibu Ketua Umum, maka keputusan akhirnya ada di Ibu Ketua Umum. Jadi saya mau fokus dan bergeser ke tadi kita ambil ya pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa intensif akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Kira-kira apa materi komunikasi, apa visi dan misi yang bakal kemudian dicoba cari persamaan dengan partai-partai lain? Kita bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.